Siapa sangka pengadilan kasus Ronald Tanur yang diselimuti beragam kejanggalan membuka tabir mengakarnya permufakatan jahat di Mahkamah Agung selama ini. Sebelumnya Ronald Tanur divonis bebas usai dilaporkan menganiaya pacarnya Dini Sevra Afrianti hingga meninggal dunia. Publik heran ketika bukti CCTV penganiayaan itu tersebar di media sosial tetapi Ronald Tanur bebas. Ternyata ada tabir gelap di hukum Indonesia. Sosok pengacara Ronald Tanur LR menggunakan jasa makelar agar kliennya divonis bebas. Jasa itu didapat melalui sosok mantan pejabat Mahkamah Agung Sarof Rikar yang sudah ditangkap di Hotel Le Méridien Bali pada Kamis 24 Oktober 2024. Sosok Sarof Rikar kemudian ditetapkan sebagai makelar dalam berbagai kasus yang ditangani oleh MA. Sebagai makelar, ia menerima gratifikasi dalam berbagai bentuk dan sudah berlangsung 10 tahun lamanya. Tak heran, saat dilakukan penggeledahan di rumahnya di kawasan Senayan, Jakarta, ditemukan uang senilai 920 miliar rupiah ditambah dengan 51 kg emas. Bagaimana perjalanan kasus ini dari mulai putusan kontroversial Pengadilan Negeri Surabaya, penangkapan 3 hakim, sampai tertangkapnya makelar kasus Mahkamah Agung? Semua berawal pada Rabu 24 Juli 2024. Saat itu Ronald Tanur yang dituntut 12 tahun penjara atas kasus dugaan pembunuhan pacarnya Dini Sevra Afrianti divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim menilai Ronald Tanur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan seperti dalam tuduhan yang menjeratnya. Adapun Ronald sebelumnya didakwa pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP atau pasal 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP. Ia dituntut 12 tahun penjara oleh JPU Kejari Surabaya. Hakim pun meminta jaksa untuk membebaskan terdakwa dari segala tuduhan tersebut. Lalu jaksa diminta segera membebaskan terdakwa dari tahanan setelah putusan dibacakan. Sebelumnya Ronald dianggap terbukti melakukan penganiayaan hingga pembunuhan terhadap kekasihnya pada 3 Oktober 2023 lalu. Kasus penganiayaan yang dilakukan Ronald Tanur sempat menghebohkan jagat maya usai video ia menganiaya pacarnya di Surabaya, Jawa Timur viral di media sosial. Ia sempat meninggalkan korban di basement apartemennya dan baru membawa korban ke rumah sakit usai ditegur pihak keamanan apartemen. Berdasarkan hasil otopsi, korban mengalami luka dan memar di sejumlah bagian tubuhnya akibat penganiayaan dan diduga ditabrak mobil oleh tersangka Ronald. Putusan ini menimbulkan gelombang protes dari mulai masyarakat sipil sampai anggota DPR, khususnya Komisi 3. Ronald Tanur tak sempat berlama-lama menghirup udara bebas. Pada Rabu 23 Oktober 2024, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur pada tingkat kasasi. Putusan MA ini sekaligus membatalkan putusan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Sebagai tindak lanjut, tim gabungan kejaksaan menangkap Ronald Tanur di kediamannya di Kompleks Pakuwon City, Surabaya, Minggu 27 Oktober 2024 siang. Ia ditangkap di lantai 2 rumahnya oleh petugas kejaksaan. Adapun penangkapan tersebut dilakukan tanpa perlawanan dari Ronald. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati, Ronald sempat mencoba menunda eksekusi, namun tindakan tersebut hanya dianggap sebagai upaya yang wajar. Selain Ronald Tanur, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur yang memvonis bebas Ronald Tanur juga terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 23 Oktober 2024. Adapun ketiga hakim PN Surabaya itu adalah Erin Tuahdamanik selaku Hakim Ketua, Mangapul, dan Heru Hanindyo yang saat itu sebagai Hakim Anggota.
Dari informasi yang dihimpun, penangkapan ketiga hakim dilakukan pada Rabu sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di sebuah apartemen di Jalan Tidar, Surabaya. Tim Kejaksaan Agung dikabarkan juga menemukan sejumlah uang tunai dalam penangkapan tersebut. Tiga hakim tersebut langsung menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Saat digiring ke ruang pemeriksaan, ketiga hakim tersebut memilih untuk bungkam dan menutup diri dari kejaran wartawan. Selain para hakim, Kejaksaan Agung juga menetapkan pengacara Gregorius Ronald Tanur, LR atau Lisa Rahmat, sebagai tersangka pemberi suap kepada ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur. Lisa Rahmat diduga telah melakukan praktek suap terhadap tiga hakim PN Surabaya demi vonis bebas kliennya. Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan, terungkapnya kasus ini berawal ketika penyidik menemukan kecurigaan dalam putusan bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti oleh ketiga hakim itu. Usai penetapan tersangka tersebut, Kejagung juga akan mendalami kemungkinan keterlibatan Ronald Tanur ataupun keluarganya dalam kasus dugaan suap untuk memuluskan vonis bebas Ronald. Tak cuma menyeret hakim PN Surabaya, kasus Ronald Tanur juga membuka tabir makelar kasus yang selama ini berkeliaran di MA. Makelar ini bernama Zarof Rikar yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pusara kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Zarof diduga terlibat mengamankan vonis Ronald Tanur di tingkat kasasi dalam kasus penganiayaan kekasih Ronald, Dini Sera Afrianti. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar mengatakan, Zarof Rikar diduga menyiapkan suap senilai 5 miliar rupiah untuk Hakim Agung yang menangani perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur. Uang senilai 5 miliar itu disiapkan oleh pengacara Ronald Tanur yakni Lisa Rahmat. Lisa menjanjikan fee sebesar 5 miliar rupiah untuk para Hakim Agung, sedangkan Zarof yang kini sudah purna tugas akan mendapatkan 1 miliar rupiah. Adapun kronologis penanganan perkara ini atau penangkapan ini adalah di mana awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Dari pihak Kejagung kemudian menetapkan Zarof sebagai tersangka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai tindak pidana korupsi sebagai mantan pejabat MA. Zarof Rikar dijerat dengan pasal 5 ayat 1 Jungto pasal 15, Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pasal 12B Jungto pasal 18 Beleit yang sama. Kasus Ronald Tanur merembet kemana-mana. Kasus itu tak cuma menyeret ia dan pengacaranya, tapi juga hakim yang mengadili kasusnya. Tak cuma itu, kasus ini juga membuka tabir makelar kasus yang selama ini berkeliaran di MA dalam diri ex-pejabat tinggi MA Zarof Rikar. Kasus ini turut menimbulkan pertanyaan, apakah ada Zarof Rikar lain di lingkungan Mahkamah Agung? Saksikan perkembangan terbaru kasus ini hanya di kanal YouTube Kompas.com.